Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, amin ya robbal alamin. Seperti janji saya di video sebelumnya bahwa mulai kedepannya saya akan membahas masalah secara lengkap mengenai pompa air yang akan saya mulai dengan kelistrikan. Teman-teman, listrik hari ini telah menduduki sumber energi yang menurut saya paling penting dan sudah hampir dipastikan mulai menggeser kedudukan dari energi fosil atau bahan bakar minyak. Listrik itu salah satu kelebihannya adalah di efektivitas dan keelastisitasnya di dalam penggunaannya. Hari ini listrik itu sudah hampir mencakup semua aspek sisi kehidupan sebagai energi yang memenuhi semua sisi kehidupan. Bahkan untuk yang hari ini sudah mulai berpindah seperti mobil listrik, itu salah satu contohnya. Teman-teman, dulu saya juga memahami listrik itu memakai buku-buku, tapi itu menurut saya bagi yang awam itu sangat sulit dipahami, masih tetap sulit dipahami karena memang listrik itu sesuatu yang tidak berwujud. Sekitar sebulan yang lalu saya menemukan ide bagaimana kalau melakukan pendekatan pemahaman listrik itu dengan memakai metode saya anggap listrik itu seperti air. Kebetulan saya bekerja di bidang pompa air, dan setelah mengamati cara kerja air itu, instalasi air sepertinya ini bisa diterapkan untuk menerangkan apa itu listrik. Ini memang betul-betul teori listrik dasar, bukan teori dasar listrik. Jadi kalau teori dasar listrik itu istilahnya benar-benar ke teknis, tapi kalau ini hanya untuk menggampangkan mengetahui seperti apa listrik itu. Tujuannya saja sebenarnya lebih ke safety. Jadi listrik itu sesuatu yang sangat bermanfaat, tapi di sisi lain mempunyai potensi bahaya. Tujuan dari video ini adalah untuk awam, jadi teman-teman yang sudah paham listrik, hal ini tentunya tidak asing lagi. Jadi jangan ditanyakan teknisnya itu kok seperti itu. Enggak, memang ini hanya untuk sebatas mengetahui sebagai orang awam seperti apa itu listrik itu bekerja. Bahkan itu yang poin di thumbnail itu, supaya kita tidak kesetrum. Inti dari video ini adalah memaksimalkan energi listrik dan meminimalisir potensi bahayanya. Mari kita ikuti, semoga bermanfaat. Mengapa saya memakai air sebagai media untuk menggambarkan listrik ini bagi yang awam? Karena memang dalam listrik itu ada dua unsur penting sama seperti di air. Jadi ada volt, itu tegangan, itu kalau di air ya tekanan. Bisa kalau tandon itu tinggi tandon. Kemudian ampere, ampere itu adalah arus. Jadi ampere itu kolom per detik, jumlah muatan listrik yang mengalir per detik. Akhirnya saya gampangkan jadi debit air. Yang pertama, apa yang dimaksud voltase? Teman-teman yang lahir di 80-an ya kan, tahun 80-an mungkin masih menemukan di listrik di rumahnya itu tegangannya 110 volt. Itu tahunnya. Kalau sekarang memang yang kita tahu sekarang ini sudah nggak ada sepertinya, jadi sudah 220 volt. Itu seperti apa gambarannya? Tegangan itu adalah tinggi tandon, teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi kalau yang dulu itu tegangan 110 volt itu adalah, saya umpamakan tinggi tandonnya 110 meter. Kemudian sekarang dijadikan tinggi tandonnya 220 meter. Itu untuk gampangnya saja. Dulu stepnya dari trafo induk PLN ya itu besar, diturunkan seperti ini, gambarnya seperti ini, ditampung ya kan, keluar dari sini supaya turun tegangan, kasih pelampung, diturunkan, ditampung di sini supaya yang dipakai untuk pelanggan tegangannya atau tekanannya 110 volt. Sekarang ini PLN umumnya hanya menyediakan ini, tegangan untuk rumah tangga 220 volt, atau karena tingginya tandon ini semakin tinggi 220 meter, itu yang dimaksud tegangan listrik atau
tekanan ini. Jadi saya pakai pendekatan air ini, sepertinya nanti mudah dipahami insya Allah. Kenapa dipilih 220 volt? Itu mungkin pertanyaannya. Karena di beberapa negara lain seperti Jepang misalnya, itu memakai 100 volt. Jadi itu ada pertimbangan efisiensi dan pertimbangan keamanan. Kalau dari efisiensi, gampangnya seperti ini teman-teman. Ini melanjut ke ampere juga langsung. Jadi ampere itu adalah debit. Kalau di air saya umpamakan seperti ini pipa, teman, ada gardu. Nah, itu trafo atau kelihatan trafo itu nempel yang di tiang, itu fungsinya itu menurunkan dari tegangan yang tinggi sekali, diturunkan menjadi 220 volt untuk dibagi ke rumah. Seperti ini teman-teman. Katakanlah trafo itu kapasitasnya 22 kVA atau kilovolt ampere. Itu berarti 22.000 volt ampere. 1 kilovolt itu adalah 1000 volt. Jadi kapasitas tandon itu nanti seperti ini teman-teman. Jadi kapasitas trafonya itu seperti ini, kemudian dialirkan ke pelanggan. Nah, yang dialirkan ini suatu pipa, pipanya 100. Karena ini tegangannya tetap sudah tinggi sekian, maka yang keluar adalah ampernya, debitnya. Nah, debit yang 100 ampere ini saya gambarkan sebagai pipa. Jadi pipanya diameternya 100 in. Waduh, besar sekali gitu ya. Enggak, supaya menggampangkan, jadi ini supaya gampang kelihatan, untuk angka-angkanya saya besarkan. Jadi ini pipanya akhirnya besarnya 10 in. Itu untuk dibagi berapa rumah, tergantung tiap rumah memakai berapa debitnya. Ini jadi yang disediakan, kalau trafonya itu hanya sekian, maka hanya sanggup mengaliri atau bisa dipasang pipa sebesar 100 in. Itu saja teman-teman. Apa hubungannya dengan bila memakai 110 volt? Untuk mendapat kapasitas yang sama, karena cuma 100 volt, untuk mendapat kapasitas, perkaliannya kan kapasitas itu voltase kali ampere. Ini kapasitas, nanti kita jelaskan seperti apa. Akhirnya harus ampernya lebih tinggi untuk mengalirkan sejumlah kapasitas yang sama. Itu dengan tegangannya lebih rendah memerlukan ini 2 kali lebih besar, jadi 200 ampere. Otomatis diameter pipa yang harus dialirkan ke pelanggan itu semakin besar. Ini kalau dalam skala kecil. Bagaimana untuk ribuan, jutaan pelanggan? Yaitu dari, makanya di tegangan induk itu sangat tinggi, namanya sutet ya. Itu saluran udara tegangan tinggi. Itu sudah puluhan ribu, ratusan ribu, saya kurang tahu pasti, kVA. Tujuannya apa? Tujuannya efisiensi. Jadi cukup memakai kabel yang kecil untuk transmisi yang jauh, untuk dibagi yang jauh. Baru setelah pelanggan nanti akan diturunkan bertahap. Bertahapnya seperti ini, seperti tandon gini, berturun, turun. Karena kalau ini 20.000 volt, nah ini diturunkan begitu. Seperti ini. Jadi ditampung dulu, untuk ketinggiannya diturunkan kalau air, seperti itu. Jadi yang tujuan pertamanya adalah efisiensi. Jadi semakin jauh itu, kalau tekanannya kecil, akan mengalir di ujung sana akan sangat kecil. Beda semakin tinggi tekanannya, itu bisa mencapai jarak yang jauh, kemudian bisa menggunakan untuk kapasitas yang sama, bisa menggunakan pipa yang lebih kecil. Kalau memakai yang 110 volt ini menjadi 200 ampernya, harus 200, otomatis diameter pipanya harus besar. Yang pertama, efisiensi. Kenapa Jepang memakai 100 volt malahan, kalau tidak salah 100 volt malahan? Karena itu pertimbangan keamanan khusus untuk yang di rumahnya. Jadi untuk yang masuk ke rumah yang langsung digunakan. Kenapa? Ini lebih aman. Nah, dari mana itu penjelasan lebih aman itu kita akan kembali membahas. Yang kedua, tadi ini sudah penjelasan tentang tegangan. Insya Allah teman-teman sudah memahami.
Seperti apa beda tegangan 220 volt dan 100 volt? Itu adalah tinggi tandonya. Kemudian ampernya itu adalah jumlah debit yang diperlukan. Saya konversikan dengan diameter pipa. Itu saja teman-teman. Kita yang pertama tegangan, yang kedua kenapa kita kesetrum. Yang ini potensi kesetrumnya lebih tinggi daripada yang 110 volt. Ini juga tetap berbahaya, tapi kita bahas kenapa itu terjadi. Orang kesetrum itu kita ibaratkan kalau di sini adalah orang yang kesemprot air. Jadi teman-teman ini ada di bawah sini, tandonya setinggi 220 volt, 220 meter, kesemprot air. Cerat. Mana yang lebih menyakitkan, disemprot yang tinggi 110 ini atau yang 220 ini? Tentu ini yang lebih berbahaya. Ini tekanannya lebih tinggi. Anda kesemprot dengan tekanan 220 volt, itu berarti mendapat tekanan yang lebih tinggi daripada yang 110 volt. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Ini karena saya pakai umpama air. Jadi ini ada keran di sini, kocorkan ke sini, teman-teman ada di bawah ini, itu namanya kesetrum, kesemprot itu ya. Nah, tingkat mana kita merasa kesetrum itu, terus bagaimana kita menghindari tidak tersetrum? Ya, menghindari supaya tidak tersemprot air. Gimana? Ya, kita ada di atasnya tandon ini, kita naik ke sini. Wah, itu kan gimana itu? Tidak, jadi penjelasannya kita tidak harus ada di bumi, karena inilah yang membuat air itu mengalir. Ya, kalau secara teknis dari PLN itu ada dua, jadi voltnya, tegangannya plusnya, kemudian ada netral. Sebenarnya netral itu ada di instalasi yang ada di rumah teman-teman. Meski yang masuk di meteran teman-teman, kalau yang pakai satu fase itu dua kabel, satu kabel ground, itu sejatinya yang netral itu juga mengambil bumi di sentralnya sana, di induknya. Bahkan nanti di meteran juga digabung nanti antara ground dan netral. Itu nanti pembahasan teknis. Ketika kita kesetrum itu sebenarnya kita menghubungkan, kita ada di bawahnya tandon, karena kita ada nempel di tanah. Jadi kalau kita di sini ya tidak kesetrum. Bagaimana caranya supaya kita ada di atasnya sini atau setidaknya sejajar dengan tandon ini? Tidak akan kesemprot, di atasnya tidak akan kesemprot. Salah satunya adalah kita menjauhkan dari bumi. Mungkin naik tangga, ya itu burung juga begitu. Kenapa nggak kesetrum? Itu penjelasan seperti itu, karena dia tidak nempel di bumi. Jadi gampangnya ya kita isolasi diri kita dari bumi, tidak langsung menempel bumi. Salah satunya apa? Ya pakai sendal itu tadi, yang tidak menghantarkan listrik, jadi yang tidak menghantarkan air. Jangan sandalnya juga basah, karena bumi ini juga mengandung air. Itu saja penjelasannya. Jadi kita pakai apa? Pakai sendal, memakai alat yang memisahkan tubuh kita dengan bumi. Jadi memisahkan tubuh kita dengan bumi. Salah satunya adalah isolasi. Kabel yang diisolasi, atau kalau kita megang alat listrik itu selalu untuk amannya ya memakai sendal. Kenapa saya bahas ini masalah ini? Karena saya memang concern di masalah keamanan, terutama nanti ada segmen khusus untuk ibu rumah tangga, bagaimana menggunakan listrik yang aman. Kenapa? Karena ini budaya yang sudah berubah, kultur yang sudah mulai berubah. Salah satunya adalah sekarang rumah-rumah ini semua memakai keramik, dan sudah menjadi budaya juga kalau kita di dalam rumah itu tidak memakai sendal. Itu ya karena budaya saja. Kalau saya tetap memakai sandal saja itu, tapi sandal untuk di dalam rumah khusus untuk yang sandal bersih, itu saja. Jadi dengan perubahan budaya itu kita punya potensi kesetrum. Kenapa? Karena kita langsung berhubungan dengan bumi. Tangan basah atau apa itu sepertinya kita juga berhubungan dengan bumi, karena tanah ini mengandung air. Jadi kenapa kita kesetrum? Karena kita berada di bawahnya pancuran ini. Kalau kita di atasnya tidak akan kesemprot air, tidak akan kesetrum. Caranya apa supaya kita tidak kesemprot air? Ya kita jauh dari tanah.
ya nggak perlu naik tangga ini kalau tandon. Jadi kalau listrik kita memakai pemisah ini supaya tidak ada hubungan tubuh kita dengan bumi. Mudah-mudahan bisa dipahami di sini teman-teman. Nanti lanjut ke watt atau daya yang digunakan. Itu menarik sekali karena saya sendiri sampai sekarang masih susah menjelaskan juga pengertian watt dan voltase ampere, karena kalau ditanya umumnya berapa daya listrik sampai di rumah, ya 450 watt. Jarang yang bilang VA gitu, karena memang sudah umum, tidak masalah, memang istilah itu juga benar, tetapi seperti apa aplikasinya kalau istilah itu kurang tepat. Yang disediakan PLN tidak watt tetapi VA, walaupun watt itu juga perkalian dari tegangan dan arus, perkalian. Sama juga ini di air itu nanti sama. Jadi dua komponen air ini penting, bukan tekanan saja, bukan arus saja, dua-duanya saling melengkapi, salah satu tidak bisa. Mari kita bahas ke pemakaian listrik itu sendiri. Jadi tadi sudah bahas asal usul tegangan itu seperti apa, yang kedua kenapa kita kesetrum, yang ketiga ini kita bicara watt dan volt ampere.